Halo pemirsa, kembali lagi di kanal berita kami. Kali ini kami akan membahas isu diplomatik internasional yang kembali menarik perhatian dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan tengah berupaya membujuk sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, untuk bergabung dalam Abraham Accords, sebuah perjanjian yang bertujuan menormalisasi hubungan dengan Israel. Langkah ini muncul setelah tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dan Hamas yang difasilitasi langsung oleh pemerintahan Trump. Menurut laporan Associated Press, AP, seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut bahwa Trump dan timnya meyakini keberhasilan menjaga gencatan senjata permanen di Gaza dapat membuka jalan diplomasi baru, termasuk peluang bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel. Trump, yang kini menjabat kembali sebagai Presiden AS, menganggap gencatan senjata ini bukan sekadar langkah perdamaian, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk melanjutkan warisan diplomatiknya di periode pertama, Abraham Accords. Sebagai informasi, Abraham Accords adalah kesepakatan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020. Melalui perjanjian ini, beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Trump kini tampaknya ingin memperluas daftar negara yang ikut serta, dan Indonesia disebut menjadi target penting karena statusnya sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan mitra strategis ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara pekan lalu, Trump secara terbuka memuji peran beberapa negara dalam membantu proses perdamaian di Gaza. Dalam pidatonya di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Trump menyampaikan terima kasih kepada Malaysia, Brunei, dan secara khusus menyebut nama Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Trump mengatakan, "Saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungan luar biasa terhadap upaya menciptakan babak baru bagi Timur Tengah. Ini benar-benar awal yang baru." Pernyataan itu memunculkan spekulasi bahwa Washington tengah berupaya mempererat komunikasi dengan Jakarta dalam konteks perdamaian Timur Tengah. Kedekatan hubungan antara Prabowo dan Trump juga terlihat dalam beberapa kesempatan. Pada Oktober lalu, keduanya sempat bertemu dalam pertemuan di Mesir untuk menandai tercapainya gencatan senjata di Gaza. Dalam kesempatan itu, Prabowo tampak berbincang santai dengan Trump, bahkan disebut sempat menyinggung peluang kerja sama bisnis antara keluarga Trump dan Indonesia. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap menegaskan sikapnya terhadap isu Palestina dan Israel. Melalui pernyataan resmi yang dikutip AP pada 1 November, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mowengkang, menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan, setiap visi terkait Israel harus dimulai dengan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Pernyataan itu memperjelas bahwa Jakarta tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum ada langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Meski begitu, Gedung Putih disebut masih optimistis. Beberapa sumber diplomatik menyebut bahwa AS menilai Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas kawasan. Washington juga disebut memiliki sejumlah kartu diplomatik untuk memperkuat pendekatan terhadap Jakarta. Salah satunya adalah dukungan bagi keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Langkah ini dipandang bisa memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global, sekaligus menjadi peluang strategis bagi AS untuk memperdalam hubungan ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selain aspek diplomatik, faktor ekonomi juga diyakini menjadi daya tarik dalam hubungan kedua negara. Amerika Serikat tengah menunjukkan minat besar terhadap industri logam tanah jarang dan nikel Indonesia, sektor yang kini menjadi tulang punggung transisi energi dunia. Ex-pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang terlibat dalam diplomasi di era Joe Biden menilai, pendekatan transaksional Trump bisa membuka peluang yang sebelumnya tertutup. Ia mengatakan, jika Indonesia menginginkan sesuatu dari Amerika Serikat, baik berupa kesepakatan dagang, pengurangan tarif, atau kerja sama keamanan, ini bisa menjadi kesempatan baru. Menanggapi isu ini, juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Fahd Nabil Mulacela, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia selalu membuka diri terhadap kerja sama internasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif dan dukungan terhadap Palestina. Ia menekankan, setiap langkah diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada konstitusi dan amanat politik luar negeri yang menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Upaya Trump untuk mendorong negara-negara Muslim, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, bergabung dalam Abraham Accords menandakan babak baru diplomasi Timur Tengah yang syarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Namun, dengan sikap konsisten Indonesia terhadap kedaulatan Palestina, tampaknya jalan menuju normalisasi hubungan dengan Israel masih panjang. Apakah langkah diplomatik Trump kali ini akan berhasil, atau justru menambah kompleksitas hubungan internasional di kawasan?
Waktu yang akan menjawab.